Makanya saya wanti-wanti adik-adik saya, jangan kamu pernah berani dengan tetangga, apalagi tante-tante yang di samping. Karena aku yang tahu sejarah, aku yang tahu sejarah hidup. Messi Mas. Aman Pak. Berarti sudah level tuh memang luar biasa Pak lah. Mohon maaf nih Pak lah. Kasus Pian Pak, yang memang tertera itu, mohon maaf lagi Pak lah, itu Iya. kasusnya penipuan Bang Pak. Nah jadi bisa lah Pak, kita tahu Pak, menurut versi Pian, bukan dari versi orang lain gitu. Sih yang menjadi kendala sistem pengelolaan. Berarti Pian merasa bahwa pemerintah sebelumnya tuh kurang terlalu optimal untuk mengelola yang ada. Jadi memang itu apa yang di mana sasaran saya kampanye, memang itu saya suarakan. 1 miliar satu desa itu diambil dari dana. Terima kasih atas undangannya. Saya malah berterima kasih Pak. Saya tahu Bapak sibuk sekali belakangan Pak. Tapi kayaknya kita pakai bahasa bebas aja Pak ya. Pakai bahasa Banjar biar lebih akrab Pak ya. Lebih santai. Maklum penonton saya itu semuanya milenial dan Gen Z gitu Pak. Jadi lebih ingin pembahasan itu yang lebih familiar untuk anak muda Pak lah. Istilahnya ya kita ngobrol-ngobrol ringan jam malam inilah. Nah, jadi kayak ini Pak lah, di sosmed itu banyak yang mempertanyakan latar belakang Pian. Nah, latar belakang ini ulun tangkap. Sedayak apakah Pian tuh di Barito Selatan nih? Bisa dijawab? Bisa. Iya. Saya AJPI asli sebetulnya orang Jenamas. Rantau Bawang, Kecamatan Jenamas. Yang mana ibu saya, mama saya itu asli orang Rantau Bawang, orang Kalteng juga. Tapi abah itu orang Danau Panggang, Amuntai. Asli orang Danau Panggang. Cuman ya saya tidak terlalu lama karena di usia 12 tahun saya lulus SD itu sudah meninggal beliau. Bapak? Iya. Kira-kira bisa diterangkan Pak, sakitnya dulu apa Pak? Bapak sampean tuh, abah lah. Ya karena waktu itu karena terkait masalah ekonomi ya. Sakitnya itu ya intinya tidak tahu lah. Yang cuman di Bahuang itu juga di kampung itu dulu kan kita hanya mengandalkan mantri kampung. Iya. Jadi kada tahu yang ada besuntik aja kan. Cuman yang namanya kehidupan juga orang tua ini hanya sebagai nelayan. Kadang mau besuntik itu aja kita kada ada kemampuan. Jadi jauh untuk melihat apa penyakit beliau, apa yang diderita beliau tuh sama sekali tidak bisa. Maaf, stroke kah atau apakah? Biasa aja, garing biasa aja. Garing biasa. Garing biasa aja lah. Cuman ada kayak jantung lain lah Pak? Bukan. Lain lah. Kada mendadak ada lah. Kada. Oh ya. Memang sakit tapi sakitnya tuh tidak terlalu lama lah. 3 bulanan sampai Pasidin garing. Kada ingat juga Pian kira. Ya. Kada terlalu ingat juga lah. Kada terlalu ingat soalnya aku masih waktu Sidin itu baru lulus SD. Tapi bayang-bayang wajahnya tuh Pak masih ingat. Masih ingat. Sampai saat ini lah. Masih ingat sampai saat ini. Oh iya. Ada momen-momen lah Pak yang kira-kira Pian tuh masih ingat dari kuitan sampean tuh. Memang momen yang aku terima, beliau itu, nih jujur ya, bukan kita memuji orang tua. Dengan kondisi yang dikatakan kita tuh paling di bawah di kampung itu. Dikatakan orang yang paling miskin lah kan. Kita punya rumah aja belum ada waktu itu. Menempati rumah yang nenek yang ada gubuk. Oh, berarti 4 mintuha nih lah. Ya, kisahnya lah.
Oh iya. Berapa bersaudara Pak Pian? Aku ada 7 bersaudara. 7 bersaudara. Jadi kakakku ada cewek satu. Aku anak paling tua. Paling tua. Tapi dari ada laki-laki. Kakak? Ada kakak satu cewek. Habis Pian nomor 2. Saya nomor 2. Oh, geng. Nomor 3 ada juga Pajri itu, adik saya. Oh, geng. Jadi kita saudara laki-laki ini ada 4. Ada 4 lah. Ceweknya 3. Oh, kuitan Pian, Abah Pian meninggal tuh. Itu yang membiayai Pak Adingan Pian tuh siapa selain mama? Pian 4 jual lah. Jadi waktu itu setelah lolos SD, aku tuh sempat ikut jual orang dagang jual lemari. Mungkin ada 1 tahun lah, tetangga itu ada yang jual lemari apa segala ranjang, rak piring itu ikut dulu. Di kapal. Di kapal lah. Berarti kapal nih seluruh das Barito sampai ke Bangkuang waktu itu. Sampai ke Bangkuang dari Banjar sampai ke Bangkuang lah. Dari Bahuang itu sampai ke Bangkuang karena ngambil mebelnya itu dulu di Amuntai. Oh. Di Amuntai. Iya. Nah, jadi waktu meninggal itu pun ada rasa punya tanggung jawab lah saya. Iya. Kepada adik-adik ini kan. Karena waktu malam yang di waktu meninggal itu beliau sempat memanggil kita. Oh iya, Pak lah. Kawa bepander Pak lah. Kawa sempat memanggil kita. Beliau meninggal jam 11 malam, jam 10 tuh aku dipanggil. Dipanggil itu titipan terakhir itu ada 2. Jadi titipan terakhir itu pertama jaga biji itu sumur lah. Tempat perangkap ikan tiap tahun itu. Iya. Sumur lah. Sumur biji lah orang bilang. Oh, BJ itulah. Biji itu. BJ. Geng deh. Nah, yang kedua apa itu ya? Tolong jagalah Ikam sebagai anak paling tua, jaga Ading. Dititipi itu. Jadi memang saya itu artinya bukan kemauan kita yang artinya biji yang ditinggal itu pun 1 tahun sempat ngambil ikannya langsung kubongkar, langsung ku roboh bawakan sekrup. Amanat ini termasuk lawan. Iya. Kenapa aku kena melawan amanat itu? Kalau pikiran aku ya waktu itu, kalau aku masih mengurus ini aja, berarti aku tetap jadi nelayan seperti orang tua saya. Nah, jadi sampailah beliau meninggal jam 11 malam hari Jumat. Alhamdulillah. Yang namanya kita susah banget, miskin banget saat itu tuh. Ada yang kasih 5.000 perak, ada yang ini ya kita terima, syukur alhamdulillah. Dan di Kipayah pun kita nggak bisa bayar. Kenapa waktu itu kebetulan juga hari Jumat kan. Kalau orang Muslim kan ada sholat Kipayah jenazah itu kan di masjid aja. Jadi kada pakai duit lah, artinya kebetulan orang lagi kumpul. Nah itu loh. Mama begawe apa Pak? Jadi mama tuh dululah membesarkan kita ini memantat nyadap karet. 4 orang mungkin? Enggak, ngambil dari kebun orang. Oh. Ya kayak jasa lah kan. Jasa ya. Bagi upah kayak itulah. Kayak upah. Oh, artinya bagi 2 lah kayak itu. Iya, Kada tahu Pang dulu tuh kan lah, entah bagi berapa. Enggak. Ading tuh istilahnya kan pasti kan Pian tuh kan berkorban nih lah gasan bebuan Ading. Saat ini nih buan Pak Adingan Pian tuh kayak jar orang tuh adakah yang berhasil setelah Pian membiayai bagiannya? Alhamdulillah nyaman habis lah. Semuanya untuk yang laki-laki itu mandiri semuanya. Iya, sampai saat ini sampai saat ini mandiri semuanya. Ada yang nomor 2, nomor 3 itu adik saya jadi jualan dagang kerbau sekarang. Wah, alhamdulillah. Ada yang muslim itu yang paling bungsu itu sempat jadi kades kemarin di Bahuang itu.
Cuman luar biasa lah kita kan. Makanya sampai saat ini juga adik-adik saya itu, adik-adik semuanya tuh kada pernah aku tuh ketemuan orang, udah pernah dia bisa mau hadir. Saking menghargainya. Oh iya. Saking takutnya, entah apakah di benak dia tuh nggak tahu aku. Cuman paling menghargai lah. Ada banyak Pak lah narasi saat ini mengenai pendidikan Pian yang tertera di KPU tuh Pak. Iya. Nah, lulusan paket B dan juga lulusan paket C. Kira-kira Pian bisa menjelaskan kronologinya kayak apa sehingga pendidikan Pian tuh paket B dan paket C gitu. Jadi memang sekolah aku kan sempat lolos SD. Itu pun waktu sekolah itu buat belanja aja jual es. Nenteng 2 termos. Jadi di kapal kira-kira lah. Enggak, di ke sekolahan itu Ke buat sekolahan termos. lah. Oh iya. Sambil sekolah sambil jualan. Sekolah sambil jualan. Padingan Pian 4 jual hal-hal kayak itu. Kada masih halus lagi. Halus lagi lah. Iya. Oh iyalah. Nah, jadi halus memang wah kalau diceritakan lumayan apa ya. Ya waktu itu kan ibu saya tuh memantat kerjaan. Jadi makanya setelah saya bisa berbisnis, yang paling saya tekan itu adalah adik saya, jangan sampai kamu ada masalah di rumah, aku tidak ada, karena aku kan lama juga di Banjarmasin, ada rumah kadang pulang pergi aja kan. Jangan sampai kamu sama tante sama saudara-saudara ibu itu melawan, karena kita yang paling tahu sejarah hidup. Jadi ibu saya tuh dulu waktu membesarkan kita, yang namanya rumah nih ya, rumah ini kalau malam tarang bulan bintang dari tempat tidur itu dari kelambu itu kelihatan pelah. Kelihatan bocor gitulah. Bocor karena atap daun rumbia tuh Pak lah. Iya. Oke. Pian merasa nih kayaknya sudah ada peningkatan taraf hidup. Itu di umur berapa, Pak? Kalau peningkatan taraf hidup waktu itu aku sudah kurang lebih tahun 92. Sudah kelihatan gitulah. Kan Ojar Pian tadi kan berbisnis loh. Nah, itu tuh sudah mulai berbisnis tuh di tahun 92 lah. Tahun 92 sudah aku mulai belajar. Jadi gini, setelah aku berjuang dari kecil, orang tua menghidupi kita, kadang-kadang hasil dari memantat itu yang kita buat kehidupan sehari-hari. Jadi yang paling sedih yang saya ingat tuh ada satu, Mas. Ya. Waktu itu saya tidur di Kalambu lah kan, artinya yang namanya kita hidup paling di bawah. Pagi-pagi ibu saya tuh kadang-kadang sebelum berangkat memantat nyadap karet itu pinjam beras di tempat tetangga. Kenapa? Takut anak ini kalau kelaparan. Makanya saya wanti-wanti adik-adik saya, jangan kamu pernah berani dengan tetangga, apalagi tante-tante yang di samping. Karena aku yang tahu sejarah. Aku yang tahu sejarah hidup. Mesi Mas. Aman Pak. Berarti sudah level tuh memang luar biasa Pak lah. Sudah luar biasa. 92 umur berapa Pak? Bapak Pak? 92 itu. Kelahiran berapa Pian Pak? Aku lahir tahun 75. Tahun 75, 1975. Iya. 92 tuh kira-kira umur berapaan lah? Sudah lah. Pokoknya aku ingat itu lolos SD itu aku 88 89 kan rasanya. 88. Oh iya. Jadi menyampai 92 ke 989 92 itu ikut orang ke Banjarmasin. Bawa kayu. Itu kada pernah menanyakan berapa sih aku upahnya, kada pernah. Yang penting aku ini pikiranku bisa beli beras saja. Mohon maaf Pian tuh dipikir orang tuh kayak kacung bahari palah. Iya, alahan pada kacung lagi. Oh, geng. Ketemu siapa Pak? Pian tuh basi bos pastilah. Yang mengajari Bapak tuh untuk kami harus lebih monkawa lebih baik dari ini. Adalah basi bos yang menginspirasi Pian Pak. Jadi tahun 92 itu
aku kan sering ikut orang yang namanya bos-bos kayu di Jenamas itu kan dulu banyak. Ada salah satu orang kampung tuh bos aku yang kuikuti. Kenapa beliau sudah kadada meninggal duluan tahun 92 itu? Karena aku sudah sudah terbiasa dengan bos ini kan. Datanglah dulu kan bos kayu itu. Mana bos kamu katanya? Orang mana nih Pak? Orang Banjar. Orang Banjar lah. Masih Kada sekarang sila tuh, orang Cina kan ada Pak. karena dia itu penyuplai dulu Tanjung Raya, di perusahaan Tanjung Raya. Aku bilang kadada lagi meninggal. Kamu bisa nggak carikan kayu ini? Ini. Ya bisa aja aku bilang kan. Tapi bagaimana modalnya nggak ada. Iya. Kalau bicara modal katanya nanti kita pikir-pikir. Yang penting ada nggak, kamu bisa nggak carikan ini? Ya itu awalnya. Jadi memang saya basicnya mulai di situ main kayu. Pengepul kayak itu Pak lah. Iya. Pengepul kayu kayak itulah. Tukang tukari kayu. Tukang tukari kayu bawa kirim ke Banjar. Oh, nggih. Dari situ sudah mulai nyaman lah. Mulai nyaman. Sampai waktu itu bukan sekedar ke Banjar aja. Tahun 93 itu 94 itu aku sempat jualan tuh sampai ke Madura. Sampai ke Madura. Jadi Madura tuh jangan ditanya lagi, mulai ujung Kamal, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Semenap itu sudah habis. Sudah kekuasaan ku jual. Oh iya, jual kayu MC. Okay. Urusan kayu itulah. Urusan kayu aja. Berapa tahun Pian menjalani usaha kayu? Kalau usaha kayu tuh aku terakhir lama juga, sampai menikah tuh sampai 2009 aku pindah baru ke batubara. Baru ke batubara lah. Artinya hasil tabungan Pian tuh nukar tanah terus kena batubara gitu. Bukan. Atau ada kronologi yang lain kayak Pak? Memang di batubara tuh tidak ada pengalaman sama sekali. Waktu itu aku bikin perusahaan sendiri sambil belajar dengan kawan. Itu izinnya kadang kali lah bahari Pak? Dulu hanya call trade. Call trader di Banjarmasin tuh. Jadi kada sesusah yang kayak gampang, sesusah yang kayak sekarang bikin IUK harus OSS harus ke ini kada. Jadi dulu tuh kalau kita kan belajarnya dari trader dulu kan, pembeli. Iya. Jadi kalau kita bikin izin call trade bisa. Cuman sebelum aku pindah ke batubara itu aku masih main kayu. Okay. Tapi perusahaan batubara ini waktu itu Arta Bara Abadi aku bikin. Iya. Ku suruh kawan menjalankan, tapi aku sambil belajar kawan yang senior ini. Okay. Itu bentuknya CP ke PT ya Pak? CP dulu. CP dulu lah. Berarti izinnya kebuntok lah. Bukan, aku dulu di Banjar. Di Banjar lah, mulanya lah. Walaupun beroperasinya di Kalteng gitu lah. Operasinya di Kalsel juga. Di Kalsel juga lah. Sungai Danau. Oh, daerah Batu Licin. Oh, berarti Karda main di sini Pak lah. Karda. Oh, Bela Wayah ini main di sini lah Pak. Kalau aku pindah main di sini mulai 2012 lah. Main di Kalteng. Main di Kalteng. Tamiang lah. Daerah mana itu Pak lah? Daerah Tamiang itu daerah Simpang Didi itu dulu ada IUP, izin kawan itu yang ku ambil SPK. Enggeng. Nah, kayak ini coba lah pertanyaan mengenai, mohon maaf nih Pak lah. Kasus Pian Pak yang memang tertera itu, mohon maaf lagi Pak lah, itu kasusnya penipuan Bang Pak. Nah, jadi bisa lah Pak kita tahu Pak, menurut versi Pian, bukan dari versi orang lain gitu. Penipuan tuh bentuknya yang kayak apa maksudnya? Jadi kalau dikatakan penipuan ya 378 ya itu memang penipuan. Okay. Tapi waktu itu penipuan itu bukan dasar pekerjaan. Aku tuh beli aset 2 miliar beli tanah di Kalteng. Jadi 2 miliar itu ku bayar waktu itu tuh 1 miliar. Sisanya 1 miliar lagi. 2021 rasanya aku beli itu. Ku buka cek janji 3 bulan waktu itu kan. Untuk menutupi yang kurangnya. Yang 1 miliar. Ya. Setelah gejolak COVID, kita pas COVID 19 lah. Iya. Ya. Aku hanya bisa menutupi cek tuh 550 juta. Sisanya 450 juta. Sisanya yang belum terbayarkan. Yang belum terbayarkan. Harga aset aku ini mau ku kembalikan, dia nggak mau. Ku bilang ku kembalikan aja tanah kamu. Tapi bayari punyaku. Iya, kembalikan uang saya. Iya. Nah,
Sisanya di penyidik di Banjar itu 450 juta itu karena itu seperti apa? Ya kita kekuatan apa kita nggak tahu lah ya. Seharusnya kan kita sudah ada pembayaran waktu itu dan itu murni tidak ada masalah kita menipu orang di dalam segi pekerjaan, nggak ada. Oh. Nah jadi dengan cek itu tadi orangnya nih kada sabar. Oh, itu alat yang digunakan. Itu alat digunakan untuk menjebloskan Bapak tadi. kita. Oh, geng. Jadi tidak ada masalah tipu menipu orang kita terkait masalah ambil kontrak orang kita kada menyepakati itu tidak ada. Iya. Artinya termasuk digoreng-goreng orang juga pala itu teknologinya lah. Kan. Semestinya kan kita tuh sudah ada pembayaran minimal kan toleransi. Apalagi ada, saat itu kondisi, ada etikat baik kan kayak kondisi itu. Perusahaan saya kan memang benar-benar kada jalan. Iya. Karena itu kan jangankan buat kita untuk membayar hutang piutang, untuk hidup aja di zaman Covid kita susah. Bujur. Semua orang merasakan itu malah dunia bahkan. Iya. Iyalah. Ya tapi aku juga pikir kalau masalah itu wajar lah. Iya. Karena semua kita hidup ini ditakdirkan sudah harus menjalani seperti apa itu. Jalannya masing-masing, Pak. Masing-masing. Tapi yang satu prinsip saya, dengan musibah seperti itu kita akan menjadi bertambah kuat. Betul, Pak. Itu Pak kejadiannya tuh lupa Pak lah. Apakah Pian tuh sudah duduk jadi anggota dewan atau belum Pak? Sudah lah. Sudah. Itu 2022. 2 tahun Pian menjabat, terus mundur gitulah. Itu aku 2014 tuh jadi DPR di sini kan. Cuman 2 tahun menjabat aku mengundurkan diri. Karena gini, 2012 itu aku main tambang di Tamiang. 2014 itu gejolak batubara ini turun. Semua krisis. Iya. Batu. Artinya harga ICI jatuh banget lah waktu itu. Masuklah aku ke politik. Terpilih di politik. Setelah 2016 harga batu naik lagi, langsung kelepas. Tapi tujuan aku memang jujur waktu itu memang mau maju. Iya, memang ingin maju. Memang ingin maju itu malah. Iya, memang niat ingin maju waktu itu. Jadi tidak ada unsur kada bebujur, kada serius gitu karena apa lah? Tidak ada. Karena itu merupakan salah satu gorengan juga itu nah. Dikatakan kada serius ya, istilahnya apa yang tidak serius, kita mengeluarkan biaya sampai di situ. Oh iya, betul. Bukan orang, cuman kalau kos politik kan sudah tinggi kan pada tahun itu. Kalau orang menilai kita kada bujur itu ya hal yang biasa lah kalau menurut aku. Iya. Tapi kan kadang kita kada terpikir majunya di DPR itu apa sih kita nih fungsi DPR kita kan belum paham. Nah nih kan sekarang Pian mencalon nih. Kira-kira apa Pak motivasi Bapak untuk mencalon di periode ini Pak? Jadi kita ini sebetulnya termotivasinya karena kita anak sungai, anak orang Barsel yang tahu selama ini sumber daya alam di Barsel. Termotivasinya itu bagaimana cara membangun Barsel ini. Jadi kita tuh terinspirasinya Barsel ini kan kaya akan sumber daya alam yang ada di Barsel. Tapi tuh Barsel ini apa sih yang menjadi kendala sistem pengelolaan? Berarti Pian merasa bahwa pemerintah sebelumnya tuh kurang terlalu optimal untuk mengelola yang ada. Kalau dikatakan tidak terlalu optimal sih tidak. Karena saya berpikirnya gini. Setiap orang ini kan punya basic. Iya. Punya wawasan, punya skill. Iya. Saya tidak berani menyampaikan kepala daerah yang dulu tuh tidak paham ini. Saya tidak berani. Iya. Tapi mungkin skillnya dia dengan skill saya itu beda. Gaya kita tuh untuk mendongkrak itu tuh lah dengan cara kita memimpin tuh kayak apa kan masing-masing gaya kita kan lah. Nah kira-kira Bapak ini lebih fokusnya kemana Pak? Misalkan Bapak menjadi Bupati Barito Selatan. Memang kita tujuannya ya, setiap orang yang mencalon itu pasti tujuannya mensejahterakan Kabupaten Barito. Itu langkah awal, semua paslon pasti begitu. Tapi dengan mensejahterakan ini, langkah apa yang harus dibuat? Iya. Semua. Kalau bicara kita mensejahterakan dengan APBD kita sekarang saya lihat sekitar
Dulu waktu saya di DPR tuh 1,2 naik 1,4. Sekarang yang saya dapat kabar tuh 1,9. 1,9 itu masih belum mampu untuk membangun Barito Selatan. Kalau menurut kita ya. Iya. Iya. Ya. Nah, kenapa? Saya kalau misalkan ada dipercaya oleh warga Barito Selatan terpilih, itu yang pasti saya kejar itu masalah pendapatan daerahnya, Pak. PAD lah. PAD-nya. PAD. Untuk membangun Barsel ini. Cara Bapak mendongkraknya itu kayak apa, Pak? Dalam pikiran Bapak? Kalau menurut aku ya, Barsel ini kaya akan sumber daya alam. Langkah utama yang saya lakukan tuh adalah saya lihat di sini ada beberapa izin usaha pertambangan yang jalan maupun yang tidak jalan. Nah, sehingga nanti kalau kita dipercaya dan dipilih warga Barito Selatan ini, langkah utama saya adalah menarik para investor. Menarik para investor agar berinvestasi ke Barsel, mengamankan para investor yang bekerja di sini. Tujuannya kalau tambang-tambang semua di Barsel ini jalan, pasti kita dapat dana. Dana itu kan kalau di tambang ya ada satu dana yang besar itu, PNBP namanya. Iya. Dana PNBP dari batubara itu ada yang 13% dari harga ICI, harga ABI ya. Jadi dari dana PNBP, dari dana PPN, dari dana PPH, itu masuk sehingga kalau sumber daya alam di Barito Selatan, investor kita amankan, mereka aman bekerja, otomatis dana itu yang kita tagih ke pusat. Kita bukan mengemis lagi, mengharapkan pemberian dari pusat. Iya. Kita mengambil dana bagi hasil. Kejar pian kan tadi 1,9 Pak lah. 1,9 tuh 1,9 T atau 1,9 M? 1,9 T itu yang saya dapat info ya. Nggih ya. Nah, dari 1,9 T apabila mengikuti langkah pian 1,9 T itu meningkatnya jadi berapa T, Pak? Menurut pian? Peningkatannya itu berapa banyak, Pak? Kalau aku melihatnya itu berjalan 1 tahun itu bisa kita dongkrak paling kada 1 T. Berarti 2,9 gitulah, kotor-kotornya itulah. Iya. Optimis gitu pala, angka optimis. Saya yakin. Oh iya. Karena Barsel ini banyak loh sumber daya alamnya. Mulai dari batu bara, pasir, belum lagi yang lain-lainnya kan. Iya. Pelabuhan intermediate aja ada berapa di sini kan. Ya kita bersinergi lah, kita bukan memeras masalah ini, kita sesuai aturan aja. Karena selama ini Bapak melihatnya kayak apa, Pak? Keadaan tambang kita di Barito Selatan nih, apakah masih belum optimal atau kayak apa, Pak, menurut Bapak? Kalau aku melihatnya masih belum. Belum, Pak lah. Belum. Bahkan tidak ada gerakan atau kayak apa nih, Pak? Gerakan porsinya ada, cuman ada beberapa persen. Oh, tidak maksimal gitulah untuk mengambil keuntungan dari tambang nih tadi lah. Belum. Fokus pian tuh kan ke PAD nih, Pak. Iya. PAD. Dan lebih spesifiknya tuh ke tambang, Pak lah. Dan ulun tangkap pian tuh hendak membuka tambang di Barsel gitu, Pak lah. Nah, selain membuka tambang di Barsel tuh, apakah ada potensi lain, Pak, untuk menambah penghasilan? Sebetulnya yang aku lihat di Barito Selatan nih bukan hanya sekedar tambang untuk meningkatkan PAD kita. Pertama, tambang itu sebetulnya bukan kita yang membuka tambang, tapi kita mengamankan para investor bekerja menginvestasikan di sini. Nah, terkait juga nanti tambang yang buka-buka di sini kita amankan lah. Cuman bagaimana caranya nanti semua tambang itu kalau bisa berkantor di Barsel. Jadi suasana Barsel ini kan lebih meningkat. Nah, itu. Jadi kalau aku yang tangkap itu, yang aku lihat itu bukan hanya di batubara, di tambang, tapi di rotan pun ada. Rotan, karena Barsel ini saya lihat itu yang paling banyak untuk ekonomi kemasyarakatan kerotan. Nah, rotan ini tantangan luar biasa ini. Cuman kalau saya berpikir
Ya kita coba, insya Allah pasti jalan. Oke. Kalau kita yang ini nanti. Pak, ulun rencak melihat nih Pak lah, di Sungai Barito banyak tongkang yang lewat nih Pak. Banyak tongkang yang lewat nih lah. Menurut Pian, itu tuh bisa kada menghasilkan gasan kita di daerah Barito Selatan nih Pak? Menurut Pian? Jadi terkait tongkang, sebenarnya saya nih pelaku Pak. Saya ini orang trading. Beli batu di Pendang misalnya, loading di Hasnur. Jadi yang selama ini kita loading di Hasnur, kita loading di BNJM, di Telang Baru. Yang saya lihat itu, selama ini setiap tongkang itu kita kena bayar alur itu tuh ada Pak 0,33. 0,33 US dollar per metric ton. Jadi dikalkulasikan kalau tongkang yang 7.500 itu bayarnya hampir 35 juta sampai 40 juta per satu tongkang. Per satu tongkang masuknya ke Banjarmasin. Nah, ini langkah kita. Apakah ini nanti aturannya seperti apa? Sedangkan Sungai Barito punya kita, Kalteng. Sumber daya alam di kita. Kenapa orang luar bisa menikmati, sedangkan kita yang punya sumber alam dan kita punya Sungai Barito ini tidak bisa. Nah, ini langkah yang harus kita terobos. Tapi kita tidak menghalangi masalah para pengusaha, para investor tidak menghalangi ke Kalteng. Cuman kita mau tahu apa aturannya yang nanti supaya bisa. Ulun potong lah. Ya. Nah, Pian memahami nih tambang nih lah. Ulun pikir Pian hatam benar nih masalah tambang. Misalkan Pian jadi bupati, yang lewat-lewat ini kan perusahaan dari luar nih. Siapa apa kebijakan Pian tuh supaya buahnya nih mau mempati aturan dari Pian? Kalau semua pengusaha itu intinya minta diamankan. Minta diamankan. Karena tambang ini rentan dengan masyarakat. Oh. Artinya tambang yang ada di Barsel ini langkah utama kita mengamankan para investor berinvestasi di Kabupaten Barito Selatan. Tapi kalau ada persoalan, kan sering terjadi itu masalah permasalahan masalah lahan, Pak. Oh. Jadi lahan itu mungkin kita paling tidak pemerintah daerah itu harus ikut andil untuk menyelesaikan perusahaan supaya antara masyarakat dan perusahaan yang berinvestasi di kita ini merasa aman dan bersinergi. Iya. Nah, misalkan kita tambang ini Pak, bukan hanya kita mengambil dari keuntungan pendapatan saja, tapi membuka ruang untuk tenaga kerja kita, penyerapan tenaga kerja kita. Yang mana sekarang itu kan aturan Perbub apa Perda kita masih belum dalami ya. Ada 70-30. 70% artinya tenaga kerja lokal, 30% tenaga kerja luar. Iya. Nah, kita lihat aja nanti kan. Iya. Artinya kita harus bekerja sama dengan dinas tenaga kerja. Iya. Untuk sama kepala desa yang bersentuhan langsung dengan pemilik iup tambangnya. Begitu kita selesai di APBD, Pak lah, ulunnya melihatnya Pian nih kayak strikernya lah. Ibarat kita main bola tuh kan. Iya. Oh, Pian nih yang mencari pemasukan daerah nih lah. Yang posisi bertahannya tuh berarti Ibu Ina yang mengurus birokrasi, kayak itulah Pak. Atau kayak apa? Sebetulnya bukan juga. Tapi yang namanya kita antara bupati dan wakil bupati itu menurut saya tidak mau menjadikan wakil itu apa yang selama ini orang bilang. Banyak yang bilang wakil itu ban serep. Oh iya. Kalau saya tidak. Iya. Malah adanya wakil ini membantu kita. Karena mengerjakan satu kabupaten, mulai dari birokrasinya, mulai dari PAD-nya, birokrasinya itu tidak bisa. Cuman sendiri. Wakil harus. Di samping wakil juga ada kepala dinas kan. Jadi harus bersinergi terus. Jadi dikatakan kita itu karena basic aja yang berbeda. Kalau Ina kan memang dia pemerintahan kan. Iya, pemerintahan sudah menguasai di DPR provinsi kan sudah 15 tahun. Ya kita jujur, memang pemerintahan sih artinya
Masih tahap belajar karena di DPR juga saya kan pernah sempat 2 tahun. 2 tahun aja. Sedikit banyaknya ada pemahaman. Tapi sedikit banyaknya saya sudah paham. Begitu PAD itu sudah sesuai dengan harapan dan target. Langkah Bapak berikutnya apa, Pak? Kalau PAD itu sesuai dengan target, sebetulnya target itu tidak ada PAD itu. Target kita misalkan 1T menaikkan atau 2T, sepanjang masih bisa kita memanfaatkan dengan eksploitasi sumber daya alam kita kejar, kita kebut. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan nanti ke depannya itu mungkin arahan dari pemerintah pusat. Kabupaten Barito Selatan ini adalah salah satu penyanggah kabupaten EKN. Ya. Nah, yang mana nanti bekas tambang yang sudah kita reklamasi, karena setiap tambang itu pasti ada jaminan reklamasi. Ya. Itu kan ditimbun lagi. Ya. Nah, lahannya ini bisa kita manfaatkan untuk ketahanan pangan, pertanian, perkebunan. Tapi setelah sumber daya alam di bawah ini kita. Iya. Nah, itulah arahan kita, Barcel ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk menghadapi Indonesia Emas 2045 itu harus arahnya ke ketahanan pangan. Buat apa EKN di Kalimantan? Kalau dia supply dagingnya dari luar, telurnya dari luar, semuanya dari luar, tidak mungkin. Lebih baik Barcel yang tetangga IKN. Nah, itu harapan kita karena kita banyak lahan. Bekas-bekas tambang kan yang mesti harus kita manfaatkan ke depan. Mengenai infrastruktur kayak apa, Pak? Misalkan, nah, ini ada komen juga dari itu kawanan. Ada daerah-daerah pinggiran dari Barito Selatan di daerah hulu, Pak. Kayak Tarusan, kayak Malungai Raya. Nah, karena Sidin tuh bersuara ke ulun Malungai Raya, ulun hanya tahu ada ngarannya desa Malungai Raya di Buntok di Barcel. Karena apa? Karena terisolir itu. Nah, kira-kira mereka yang di ujung-ujung itu, adakah program untuk mereka mendapatkan fasilitas jalan darat, Pak? Karena selama ini untuk berobat pun mereka sulit, Pak. Apakah ada kepikiran? Kalau Pak, pasti kepikiran lah. Ya. Tapi kayak apa langkah konkretnya? Pasti. Apalagi kan kemarin aku berjalan di Tarusan. Karena Tarusan itu juga boleh dikatakan kampung aku. Kampung pian lah. Iya. Karena aku dulu 5 tahun di Tarusan tuh 5 tahun. Sawmilku di seberang Tarusan. Jadi hampir satu warga Tarusan tuh kenal sama aku. Oh. Jadi aku nih boleh dikatakan juga, aku nih orang Tarusan, tanya aja orang Tarusan. Jadi 5 tahun aku begawe di Tarusan. Nah, kemarin aku datang ke sana karena aku nih kayak orang Tarusan datang ke sana. Ya itu salah satu infrastruktur yang tembus. Tapi sekarang Tarusan tuh sudah ada dasar jalannya. Ada jalan. Dasarnya, tinggal peningkatannya saja lagi. Kalau daerah Riong ada jalan juga, Pak? Ada jual lah. Ada jalan dasarnya ada di sana. Kalau Riong tuh ada tapi belum sampai. Ada beberapa kilo lagi yang tembus ke Pendang. Oh. Jangankan, Pak, kecamatan lain, kecamatan saya di Jinamas saja belum sampai. Oh. Ini memang harus punya target perjuangan luar biasa. Tapi aku tidak banyak harus merancang arah ke sana. Kalau aku terpilih yang ku kejar PAD dulu. Karena kalau ada PAD, pendapatan daerah yang signifikan, bagaimana kita mau buat jalan? Iya. Yang kita program kita jalan, kesehatan, pendidikan itu ada. Tapi sebelum kita bicara tentang kesehatan, jalan, infrastruktur semua, pasti kita cari duitnya. Bahasa orang, anak kecil pun bisa belanjakan tuh, Pak. Cuman cari duitnya seperti apa? Nah ini. Berarti pian tuh lebih memfokuskan untuk mencari dulu nih lah. Iya. Sembari membangun tadi sedikit demi sedikit. Pasti. Kan pasti lah. Kalau membangun sih pasti. Pernah saya katakan juga setiap kali saya kampanye, kalau saya tuh terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Selatan ini, tapi belum saya katakan menang. Iya. Belum saya katakan menang. Itu bagi saya. Kenapa itu, Pak? Kira-kira? Yang saya katakan menang itu
Saya mampu mewujudkan 5 tahun ke depan untuk impian masyarakat Barito Selatan. Kalau cuma terpilih, aku masih banyak tanggung jawab yang harus kuselesaikan. Iya. Tapi menang itu, aku mampu menyelesaikan apa yang aku suarakan hari ini di kampanye-kampanye aku. Oke. Ini ya, banyak juga Pak lah yang bertanya nih mengenai misalkan nih banyak sekali sudah jurus Bapak nih kan Bapak keluarkan nih kan apabila memang Bapak terpilih kayak Tuhan lah. Dan ulun menilai itu salah satu langkah konkretnya lah. Komitmen pian kira-kira misalkan tidak sesuai ekspektasi nih. Apa yang akan Bapak pertanggungjawabkan ke masyarakat ke depannya? Misalkan hal itu tidak tercapai. Kalau kita di legislatif itu memang ada pertanggungjawaban akhir, Pak. Setiap tahun itu ada pertanggungjawaban akhir. Jadi bukan ke masyarakat, tapi kita memang ada pertanggungjawaban akhir dari semua program kita tuh memang ada. Jadi langkah kita memang harus percaya diri untuk membangun Barsel ini. Barsel ini memang tidak segampang yang kita bayangkan. Pasti punya tantangan karena membangun Barsel saya lihat harus punya terobosan dan punya nyali, Pak. Iya. Tapi bagi saya sepanjang saya masih di dalam koridor, saya tidak takut ngambil keputusan. Berarti menggunakan gaya pengusaha Bapak gitulah untuk memimpin Barito Selatan nih. Insya Allah. Sedikit lagi Pak lah, nang ulun kada ingat juga. Menurut Bapak kondisi geografis Barito Selatan ini kayak Pak untuk mengkoneksikan tiap desa nih lah ke kecamatan, apakah itu hal yang sulit Pak untuk diwujudkan Pak menurut pian? Sebenarnya tidak sulit. Kalau koneksi jangankan dari desa ke kecamatan, dari desa ke desa ya tidak sulit. Tapi itu tadi terpakunya kita di anggaran. Bisa berjalan tapi kita makan waktu lama. Iya. Ini mohon maaf, bisa satu periode itu kan setiap bupati itu belum tentu bisa mengkonekkan di Barsel ini. Nah, kenapa? Barsel ini luas, Pak. Luas. Ini bukan hal yang gampang untuk merubah Barsel ini. Ya tadi harus punya pengalaman, harus punya nyali, harus punya ini terobosan. Iya, terobosan lah. Iya. Yang out of the box, istilah jerong itu kan lah. Nah ini Pak, pertanyaan titipan dari masyarakat juga Pak. Nah, alur jalan Buntok ini Pak lah, Jalan Pahlawan, itu di bawah istilahnya kewenangan nasional. Jalan Pahlawan. Kemudian Pahlawan atas sampai ke Sanggu. Kemudian Jalan Merdeka Raya itu kewenangan provinsi. Nah, jalan 2 ini itu tepat di katakanlah jantung kota, sama dengan Jalan Asam. Sebetulnya bisa dikatakan jantung kota kan lah. Nah, dari Buntok sampai ke Sanggu Januari kemarin Pak lah sampai bulan ini itu lebih dari 10 kasus kecelakaan di jalan itu Pak. Di Jalan Pahlawan nih Pak. Banyak yang meninggal dunia. Apakah langkah Bapak untuk memperbaiki jalan ini Pak? Apakah Bapak menambal surangan kah apabila Bapak terpilih, atau Bapak minta diberikan ke kita aja kewenangan itu ke Barito Selatan, bukan dari nasional lagi Pak? Apakah bisa? Atau kayak Pak langkah Bapak? Jadi kalau langkah kita melihat aturan sih ya. Apakah itu bisa diambil nanti dari ini? Artinya kalau kita berharap juga dari anggaran nasional, ini urgent Pak. Apalagi yang dikatakan Bapak tadi kan ada beberapa insiden yang sudah terjadi laka lantas lah di situ kan. Ini harusnya kita sebagai kepala daerah tuh pasti kita harus menyikapi itu. Apakah itu nanti, yang jelas kita meminta harus cepat lah itu kan. Tapi saya lihat memang dari Sanggu ke Buntok ini jalan tuh memang harus apakah itu nanti kita anggarkan dari dana yang mana, memang harus lebih. Karena masuk di Buntok jalannya kecil kayak gini ya, orang ya kayak kada semangat lah Pak masuk Buntok ini. Mungkin Bapak termasuk merasakan ya malah.
perkara itu. Berarti emang sudah dipikirkan itu Pak lah. Sudah kita pikirkan. Baik itu jalur lobby ataupun dari dana sendiri gitu Pak lah, dari daerah sendiri Dari maksudnya. daerah sendiri. Ada juga pertanyaan Pak dari masyarakat mengenai 1 miliar satu desa. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu Pak? Jadi memang itu apa yang di mana sasaran saya kampanye memang itu saya suarakan. 1 miliar satu desa itu diambil dari dana APBD. Dana yang dibahas melalui Musrembangdes juga. Kenapa kita itu minimal ya. Tapi kada bisa disamakan dengan desa yang besar kayak Desa Baru, Babai. Itu kan bisa 1 miliar. Tapi ini minimal. Jadi kita berpikirannya 86 desa sekabupaten Barito Selatan. Mungkin 86 nih desa ini ada terwakili anggota DPR-nya. Anggota DPR kita cuma 25. Iya. Takutnya nanti desa yang kecil-kecil yang di ujung-ujung sana kada tersentuh pembangunan. Ya adalah tersentuh paling berapa perairan, berapa 100-200. Nah, maunya kita dianggarkan itu minimal 1 miliar satu desa. Kenapa saya? Minimal 1 miliar lah. Kenapa? Supaya pembangunan Barito Selatan ini pemerataan. Jangan ada yang tertinggal. Itu. Tapi yang menyentuh skala pembangunan itu yang menyentuh ke masyarakat, yang dipentingkan masyarakat. Nah itu. Nah, ketika dana 1 miliar tuh disalurkan, seperti apa monitoring dari dana itu Pak menurut Bapak? Kalau dana itu sebetulnya bukan disalurkan Pak, itu pembahasan melalui APBD. Oh. Jadi maksudnya pembangunan di desa itu kan ada Musrembangdes kan. Jadi permohonan masyarakat ini apa yang menjadi skala prioritas. Tetap kontraktor juga yang memenangkan tender juga yang mengerjakan. Tapi maksud saya 1 miliar satu desa itu paling minim anggaran di desa itu 1 miliar satu desa. Bukan disalurkan kayak dana Didi itu bukan. Ya ngerti.